Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaifa halukum? Jamaah Qobasiyah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengeluhkan tentang turunnya semangat beribadah setelah berlalunya bulan Ramadan. Menurun ibadah tidak lagi seperti di bulan Ramadan yang dimana segala sesuatunya terkondisi dengan baik sehingga orang bersemangat dalam bulan Ramadan. Ini dialami oleh hampir semua orang. Bahkan manusia-manusia yang mulia seperti para sahabat Nabi pun mengalami hal yang sama. Suatu ketika Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ketika kami berada di hadapanmu, ketika kami berada di majelismu, engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Seakan-akan kami benar-benar melihat surga dan neraka. Iman kami meninggi, iman kami menebal, semangat ibadah kami menguat. Seakan-akan neraka dan surga itu benar-benar terlihat di depan mata kita. Akan tetapi ketika kami pulang ke rumah kami, bertemu dengan istri, anak-anak, berinteraksi di pasar, kemudian melihat kebun-kebun, kami lupa akan semua itu." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi." Rasulullah bersumpah, demi Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam jiwaku, "Lau tadumuna antum ala ma takununa indi." Seandainya kalian terus seperti itu, seandainya kalian terus bersemangat, terus memiliki iman yang tebal, terus memiliki keyakinan yang sangat luar biasa, sebagaimana kalian berada di majlisku, la safahatkumul malaikah, niscaya kalian akan langsung disalami oleh malaikat, ala furushikum wa ala turuqikum, di atas tempat tidur kalian, di jalanan, ketika kalian berada di dalam Madinah atau di tempat-tempat umum, kalian akan melihat langsung malaikat menyalami kalian secara fisik. Tetapi itu tidak terjadi. Artinya para sahabat Nabi yang mulia pun tidak sampai kepada level atau derajat yang sedemikian rupa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Walakinnakum sa'ah wa sa'ah." Sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah. Rasulullah SAW mengulangi 3 kali. Akan tapi kalian, kata Rasulullah SAW, sa'ah wa sa'ah. Apa artinya? Sa'ah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, artinya saat, ya. Artinya waktu. Bisa diartikan akan tetapi kalian kadang-kadang imannya menguat, kadang-kadang semangatnya meninggi. Wa sa'ah, dan juga kadang-kadang menurun. Itulah memang manusia biasa. Sebagaimana dalam sabda lain Rasulullah SAW mengatakan, "Al-imanu yazidu wa yanqus." Iman itu terkadang naik dan iman itu terkadang turun. Dan itu dirasakan oleh semua orang. Jadi kalau di antara kita ada yang mengeluh hal demikian, sebenarnya itu adalah hal yang natural, hal yang tabi'i, yang biasa saja, hal yang wajar terjadi. Akan tetapi ya ibadallah, kalau kita memaksakan diri kita agar terus sama seperti bulan Ramadan, ibadahnya, semangatnya, salatnya, tilawahnya, puasa dan sebagainya, meskipun itu tidak mustahil, tetapi rasanya itu sangat sulit, terutama bagi kita yang masih pemula ini. Pemula dalam beribadah, pemula dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit. Kalaupun dipaksakan, maka justru yang terjadi akan terjadi mogok, akan terjadi jiwa ini menjadi bosan, kemudian malas, kemudian justru mogok untuk beramal. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadad din matin, fa'awghil fihi birifqin." Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan ibadah? Mungkin tidak seperti di bulan Ramadan, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Rasulullah SAW memberikan tipsnya. Inna hadad din matin, sesungguhnya agama ini sangat kuat,
agama ini sangat padat. Fa'aughil fihi birifkin, maka masuklah ke dalam agama ini dengan lemah lembut, dengan kelembutan. Ibaratnya kayu yang padat, yang memiliki molekul yang padat. Ketika kita memaku kayu yang keras, itu tidak bisa kita memberikan sekali pukulan yang kencang kemudian paku itu masuk. Maka lihatlah bagaimana tukang memaku. Paku itu dipukul pelan terlebih dahulu, tak, tak, tak. Kemudian baru ketika sudah masuk setengahnya atau sepertiganya atau 2/3 baru diberikan pukulan yang keras. Maka sama seperti itu. Seperti halnya kita masuk ke dalam kerumunan orang yang sedang berjubel, padat di situ. Kita tidak bisa masuk merangsek ke dalam kumpulan manusia tersebut secara tiba-tiba, secara mendadak, memaksa, tidak bisa. Kita akan terpental. Tetapi kalau kita melakukannya dengan pelan-pelan, kita mendekat, kemudian masuk pelan-pelan, baru nanti kita akan masuk. Itulah agama ini, kata Rasulullah SAW. Fa'aughil fihi birifkin, maka masuklah kalian ke dalam agama ini dengan lemah lembut, dengan kelembutan. Apa dampaknya apabila kita memaksakan diri untuk secara sekaligus meningkatkan atau melakukan ibadah ketaatan dengan jumlah atau dengan kualitas yang sangat besar? Dampaknya adalah sangat buruk. Ini sudah menjadi hasil daripada eksperimen, percobaan dalam ilmu nafas, dalam ilmu psikologi, ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu tasawuf, bahwasanya jiwa yang didorong begitu keras, maka justru akan muncul dampak, dia akan mengalami jenuh, mengalami bosan, kemudian akan mogok beramal, akan berhenti, tidak mau beramal sama sekali. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sambungan tadi. Rasulullah SAW mengatakan, "Fala tubaghid ila nafsika ibadatullah." Setelah Rasulullah SAW mengatakan, masuklah ke dalam agama ini dengan lemah lembut, dengan penuh kelembutan, dan jangan jadikan nafsumu, jiwamu, dirimu membenci ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, perilaku tadi ketika kita memaksakan diri kita untuk langsung melaksanakan ibadah yang secara langsung yang sangat besar, tanpa adanya graduasi, tanpa bertahap, maka justru akan menjadikan jiwa kita jenuh, malas, dan akan berhenti untuk beramal. Maka yang paling tepat adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW tadi, kita masuk beramal ibadah secara bertahap, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "In ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling konsisten, yang paling continuous, yang berkesinambungan, wa in qalla, meskipun itu sedikit. Ini menjadi sebuah rumus, menjadi pelajaran. Yang penting daripada ibadah adalah kesinambungan, terus menerus meskipun sedikit. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang untuk meningkatkan amal ibadah? Mungkin tidak seperti di bulan Ramadan, tetapi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara menerapkan prinsip ini. Kita mengamalkan suatu amalan yang baik, sedikit tetapi continuous. Katakanlah kalau di bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran, tilawah, 1 hari 1 juz. Tapi di setelah bulan Ramadan, untuk kita yang pemula ini sangat berat. Seandainya bisa dilakukan 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman, terus begitu. Itu akan jauh lebih baik daripada 1 juz, tetapi sekali-sekali atau sebulan sekali. Kita melaksanakan ibadah sunnah misalkan, qabliyah sebelum subuh, konsisten setiap hari. Mungkin yang lainnya belum. Atau ba'diyah salat isya. Begitu juga majelis ilmu. Kita hadir setidaknya 1 pekan sekali kita menghadiri majelis ilmu. Itu jauh lebih baik daripada dulu di bulan Ramadan setiap hari, tapi setelah Ramadan berhenti total. Ini menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam ilmu psikologi
dalam pendidikan modern ini diterapkan konsep ini, bahwasanya cara untuk meningkatkan kualitas diri adalah dengan cara melakukan kebiasaan baik yang dimulai dari yang sedikit. Satu hari kita membaca satu safhah, satu halaman, besok juga satu halaman, terus begitu. Nanti hal tersebut akan menjadi kebiasaan baik yang baru bagi kita. Setelah itu jiwa kita akan merasakan nikmatnya beramal yang sedikit itu. Maka kemudian jiwa kita akan menambah, jiwa kita akan minta tambah, ayo amal lagi. Mungkin akan bertambah jadi 2 halaman, mungkin akan bertambah yang tadinya mengaji seminggu sepekan sekali, kajian satu kajian sepekan sekali. Setelah jiwa ini merasa nyaman, kemudian jiwa ini akan meminta tambah kepada kita, tambah, lebih banyak lagi, ayo lebih banyak lagi, begitu. Dalam konsep modern, ya, orang Jepang menyebut konsep ini dengan konsep kaizen. Nah, di Jepang itu adalah sebuah konsep yang sangat masyhur, terkenal. Orang Jepang memiliki konsep ini, kaizen. Kai artinya change, perubahan. Zen artinya baik, perubahan yang baik. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan melakukan hal yang kecil, kebiasaan kecil yang baik, tetapi terus menerus dan lama-lama akan menjadi kebiasaan baik. Ternyata apa yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, ternyata hadis ini juga konsepnya banyak diterapkan oleh pendidikan-pendidikan modern. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa menginspirasi kita, bisa mengilhami kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan kualitas diri, kualitas ibadah, kualitas iman, dan juga kualitas ilmu, dengan cara membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, meskipun dimulai dari hal-hal yang terkecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin hari semakin baik, sehingga pada satu saat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mencapai kondisi atau kualitas terbaik daripada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.